semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini teman-teman akan belajar mengenai bentuk molekul berdasarkan teori domain elektron. Jadi ikutin terus video ini sampai akhir ya. Nah, di pertemuan kali ini kita bakal mengidentifikasi bentuk suatu molekul walaupun memang kesannya itu terlalu mikroskopis ya. Karena yang kamu tahu molekul itu bentuknya kecil, bahkan tidak bisa dilihat kalau nggak pakai mikroskop yang eh, yang proper gitu, nggak bisa pakai mikroskop yang biasa. Nah, tapi kan sebelumnya kita udah pernah belajar mengenai ikatan kimia nih. Coba ikatan kimia ada apa aja? Ada ikatan ionik, ada ikatan kovalen, dan juga ada ikatan logam. Nah, setiap ikatan itu menciptakan karakter masing-masing dari setiap molekulnya. Nah, sekarang kita mau naik level nih. Kita harus ngebayangin bentuk molekul atau ikatan-ikatan kimia yang udah kalian pelajarin kemarin, sekarang kita mengimajinasikan dalam bentuk 3 dimensi. Nah, seru banget pelajaran kali ini. Mungkin teman-teman bisa sekalian dibuka juga LKS-nya. Ibu lupa halaman berapa, silakan dibuka bagian yang bentuk molekul. Nah, jadi bentuk molekul ini menggunakan teori domain elektron. Di bahasa Indonesia kan namanya teori domain elektron, tapi biasa juga disebut dengan teori Vespers atau valence shell electron pair repulsion. Artinya valence shell gitu ya, berarti ada kontribusi dari elektron valensi yang kemudian jika dia berpasangan akan menghasilkan suatu bentuk gitu ya. Repulsion itu artinya kayak tolak menolak gitu. Nah, makanya di sini didasarkan pada jumlah ikatan dan pasangan elektron bebas yaitu PeB dan pasangan elektron ikat atau PeI. Jadi selanjutnya kalian akan bertemu dengan istilah PeB dan juga PeI, di mana PeB adalah pasangan elektron bebas dan PeI adalah pasangan elektron ikat. Nah, pada teori ini dinyatakan bahwa PeI sama PeB itu selalu bermusuhan gitu. Artinya mereka akan selalu tolak-menolak atau saling menjauh. Nah, karena adanya saling tolak-menolak antara PeI dengan PeB itu menciptakan bentuk-bentuk molekul yang unik-unik gitu. Bentuk molekulnya unik, makanya dia juga punya sifat yang berbeda. Bisa jadi dia polar, bisa jadi dia non-polar gitu ya. Mungkin teman-teman sudah pernah melihat video tentang ikatan kovalen. Nah, di situ juga kalian dijelaskan ada ikatan kovalen yang polar dan ikatan kovalen yang non-polar. Nah, di situ. Nah, jadi tipe molekul itu menurut teori Vespers menggunakan AXNEM gitu ya, di mana N di sini adalah pasangan elektron ikatnya, jadi N itu bisa jumlah 1, 2, 3 gitu ya. Dan juga ada M, M di sini adalah PeB atau jumlah elektron bebas gitu ya. Itu bisa berupa angka. Nah, gimana nih cara nentuin N-nya berapa dan M-nya berapa? Kalian bisa cek contohnya di sini ada NH3. Nah, ini untuk kalian ketahui dulu ya bahwa nitrogen itu nomor atomnya 7, sehingga kalau kita konfigurasikan jadinya 25. Kalau H di situ adalah 1. Nah, kalau 5 gini kan teman-teman pasti tahu ya kalau dia itu akan menarik 3 elektron, sedangkan kalau 1 ini akan menarik 1 elektron. Gitu. Nah, kita buat dulu yuk sekarang si N-nya. Kita buat dulu si N-nya. N di sini punya 5 tangan. 5 tangan dengan kita tahu akan ada 3 tamu yang masuk, yaitu tamunya berupa 3 hidrogen. Siapin tempat dulu buat hidrogennya. 1, 2, 3. Udah, kita udah siap buat menerima 3 tamu tersebut. Dengan kita ingat bahwa tangannya N adalah 5, berarti masih ada 2 lagi di atasnya. Nah, duanya ini berpasangan, karena pada dasarnya elektron itu sebenarnya maunya berpasangan gitu. Kemudian muncul di sini hidrogen yang masing-masing hidrogen membawa 1 elektron valensi, di mana masing-masing hidrogen di situ membutuhkan 1 dari si nitrogen. Jadi kita tarik di sini ya. Nah, ya, di sini ada 1 PeB. Nah, ini yang disebut dengan PeI dan ini yang disebut dengan PeB, teman-teman. Gitu ya. Berarti di sini total PeI-nya adalah 3, PeB-nya adalah 1. Berarti kita bisa sebut AX. Tadi N itu adalah PeI ya, berarti PeI-nya 3, E-nya 1. Kalau 1 nggak usah terus, jadi E aja. AX3E, berarti tipe molekul si NH3 adalah AX3E. Terus kenapa Bu kalau dia AX3E? Nanti ya kita lihat dari tabelnya. Nah, kemudian yang CH4.
Ini udah biasa juga. Karbon itu punya nomor atom 6 dengan konfigurasinya 2, 4. Kemudian hidrogen itu punya satu tangan, di mana masing-masing C itu akan membutuhkan 4 elektronnya, supaya jadi 8, sedangkan hidrogen akan butuh 1 elektron. So, kita tahu dulu bahwa, oh iya ya, C itu tangannya 4 nih. C tangannya 4 dan dia akan menerima tamu berupa 4 hidrogen. Berarti keempat tangannya akan digunakan untuk menerima tamu, yaitu berupa 1 hidrogen. Hidrogen yang masukin di setiap tempat yang sudah disediakan, masing-masing hidrogen membawa 1 elektron valensi. Akhirnya mereka berikatan dan masing-masing sudah stabil gitu ya. C-nya juga udah stabil, H-nya juga udah stabil gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kita bisa hitung di sini jumlah PEI-nya. Jumlah PEI-nya berarti ada 1, 2, 3, 4, maka PEI-nya ada 4. Nah, apakah masih ada PEB? Nah, ternyata PEB-nya udah nggak ada ya teman-teman ya. PEB-nya nggak ada, jadi perlu diingat bahwa nilai PEB itu, di sini ya, bahwa nilai PEB itu dilihat dari atom pusatnya. Oke, jadi meskipun tangannya dia itu punya banyak sekali elektron valensi, elektron bebas, tetap tidak dihitung sebagai PEB. Kita hanya menilai nilai PEB itu hanya dari atom pusatnya. Contohnya seperti si nitrogen ini, dia punya PEB-nya 1. Ya udah PEB-nya 1 aja. CH4, dia punya PEB nggak? Nggak punya. Karbonnya udah nggak punya PEB. Ya udah berarti nggak ada. Nggak perlu dilihat dari tangan-tangannya dia yang lain. Berarti di sini dia punya tipe molekul yaitu AX4 aja. E-nya kemana, Bu? E-nya 0. Kalau 0 nggak usah ditulis. E-nya pun nggak usah ditulis. Oke, beda dengan yang ini ya. Kalau ini E-nya masih ada 1. Oke, tipe molekulnya dia AX4, yang ini tipe molekul adalah AX3E. Nah, bentuk molekulnya jadi apa? Kita lihat tabelnya yuk. Nih, tadi yang pertama ada NH3 dengan bentuk molekulnya AX3E dengan CH4 yang bentuk molekulnya atau tipe molekulnya adalah AX4. Kita cari yuk. Di sini berarti PEI-nya 3, PEB-nya 1. Di sini ada PEI, ini berikatan PEI, di sini ada yang bebas. Cari yang 3, 3, 3. Nah, cari yang PEB-nya 1. PEB 1, di sini PEB 1 nih. Berarti bentuk molekulnya adalah segitiga piramidal. Berarti bentuknya kayak gini nih. Coba kalian perhatikan deh ya. Coba Ibu zoom sedikit. Nah, kalian bisa lihat nih ya. Mana tuh? Oh, di sini. Ya, bentuk molekulnya seperti ini, ada 3 tangan dengan satu yang warna kuning ini adalah PEB-nya. Ingat ya, PEB sama PEI itu maunya menjauh terus. Jadi kalau PEB-nya di atas, pasti PEI-nya akan menjauh sejauh mungkin gitu. Karena PEB itu memiliki ruang sendiri yang cukup besar, maka dia akan punya daya dorong yang cukup kuat. Ya. Jadi dia akan saling tolak-menolak antara PEI dan PEB. Jadi bentuknya seperti ini, segitiga piramida. Oke, selanjutnya tadi ada CH4. Nah, CH4 nih kebetulan pas banget di sini. PEI-nya 4, PEB-nya 0. Ya kan? Disebut dengan tetrahedral, bentuk molekulnya seperti ini. 1, 2, 3, 4. 4-4-nya adalah PEI. Jadi, PEI-nya di sini adalah ada 4. Disebut dengan tetrahedral. Nah, bentuk molekul tuh banyak banget teman-teman ya. Ada yang linear, lurus, segitiga planar, ketika PEI-nya 3, PEB-nya nggak ada sama sekali. Ada yang bengkok. Ya, bengkok ini karena ada satu PEB di atasnya ngedorong 2 ikatan. Yang tadinya lurus didorong sama dia jadinya bengkok, jadi bentuk V, bisa disebut bentuk V. Ketika PEI-nya 2 dan PEB-nya 1. Kemudian tetrahedral tadi dijelaskan. Kemudian ada juga segitiga bipiramidal, ada T-shape, ada linear lagi, ada oktahedral, dan lain-lain sebagainya. Bisa dicek, nanti ini PPT-nya akan Ibu bagikan juga. Nah, tapi yang unik adalah Ibu punya salah satu cara untuk memahami, karena ini imajinasi ya, artinya dalam bentuk 3 dimensi. Jadi teman-teman silakan dibuka phet.colorado.edu atau boleh search aja di Google PHET gitu ya.
search aja, kalian bisa search di situ. Nah, jadi di sini teman-teman bisa langsung buka PHET, kemudian search di Google, search PHET, kemudian klik yang kimia, kemudian udah klik yang kimia, di situ bakal ada pilihan banyak banget. Pilih yang molecule shape. Nanti kalau udah kelihatan molecule shape, kalian akan kelihatan layar seperti yang ada di sini. Nah, molecule shape kalian pilih yang model. Nah, ya di sini ya. Jadi kalian akan disuguhkan ada bonding bagian atas ya. Bonding di situ adalah maksudnya PEI-nya. Terus di bawahnya ada lone pair. Lone pair di sini adalah PEB-nya. Kemudian ada molecule geometry name di bagian bawah. Kita klik checklist yang molecule geometry. Nah, tadi kita ambil contoh ada ini ya, ada NH3 dan ada CH4. NH3 tadi PEB-nya berapa? PEB-nya 1 ya. Kita tambahin lone pair-nya 1. Nah, jadi bayangin aja bentuk PEB ini kayak gini nih ya. Dia gede dan dia mendorong banyak di bawahnya. Nah, tadi ada PI-nya 3, masukin bondingnya 3 kali. 1, 2, 3. Nah, kalian bisa putar-putar. Biasa, kalian kalau mau bukanya di handphone aja biar lebih enak ya. Nah, di sini namanya adalah trigonal piramidal. Kelihatan ya trigonal piramida dari mana? Dia ngebentuk piramida akibat kedorong dari yang atas. Nah, jadi seperti itu. Coba kita tes dulu yuk. Kita tes nih, seberapa berpengaruhnya lone pair atau pasangan elektron bebas terhadap suatu ikatan. Contohnya, Ibu misalnya punya 3 PEI. 1, 2, 3. Nah, punya 3 PEI bentuknya jadi trigonal planar. Ini mirip seperti segitiga biasa aja gitu ya. Seperti segitiga biasa, tidak ada yang saling mendorong, dan ya udah biasa aja gitu. Nah, selanjutnya kita masukin 1 PEB. Masuk. Nah, perhatikan proses masuknya. Dia masuk dari yang dari bawah, atau boleh dari sini deh. Masuk. Dan kelihatan ya, ketika dia masuk, ngedorong bagian bawah. Ngedorong bagian bawah, selanjutnya kita bisa namakan sebagai trigonal piramidal. Nah, gimana kalau misalkan lone pair ada 2? Coba ya, kita tes ya. Ini kan tadi lone pair cuma ada 1 nih. Tambahin lagi 1 lagi. Nah, masuk lagi. Kita lihat lagi ya. Tadinya cuma ada 1 kan. Kemudian masuk PB, set. Tuh, kamu lihat. Karena dia ngedorong yang tadinya ngebentuknya seperti ini, dia ngedorong malah jadi lurus. Sehingga disebut dengan T-shape, bentuk T. Bentuk T ketika ada 3 PEI dan 2 PEB pada atom pusatnya. Seperti itu. Oke, nah ini adalah salah satu cara untuk kalian bisa membayangkan secara 3 dimensi bentuk molekul apa saja yang akan kalian nanti cari tahu. Dari namanya juga kalian bisa klik molekul geometri. Jadi sudah bisa, bahkan kalau kalian mau lihat sudutnya pun bisa lihat di show bone angles. Di sini ya, ada 90 derajat. Kalau kita kurangin jadi 109,5 seperti itu ya. Teman-teman bisa cek semua di sini, ini cukup lengkap dan bisa kalian bayangkan secara 3 dimensi. Oke, nanti kalau misalnya ada tugas-tugas kayak gini, sebutkan bentuk molekulnya apa, kalian bisa rechecknya di sini, atau kalau mau ngebayangin sendiri juga bisa. Oke, kalau gitu ini dia video mengenai bentuk molekul. Jangan lupa untuk belajar lagi dan dicatat, dibuat resumenya. Terima kasih, dadah.